mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Di antara kita, termasuk saya, termasuk para pemirsa semua, saya yakin pernah stres. Ya, pernah stres. Ya, stres itu kalau dalam ilmu psikologi yang saya pelajari, karena kebetulan saya juga ada di psikologi, stres itu adalah gejala tekanan yang luar biasa yang bisa menyerang kepada hal-hal yang sifatnya psikis maupun fisik. Kalau dia sampai kena psikisnya dan fisiknya namanya psikosomatis. Tetapi kalau kemudian tidak kuat, ya bisa menjadi depresi, frustasi, bahkan gak hati-hati bisa menjadi orang yang gila gitu kan, atau skizofrenia. Nah, ternyata stres-stres itu bisa muncul kapan saja, di mana saja, oleh kondisi apa saja. Setiap orang setiap hari hampir kena stres. Masalah rumah tangga, misalnya dia seorang istri, ada masalah dengan suami atau dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan mertuanya, dengan keluarga besarnya, dengan tetangganya, bisa. Masalah internal itu, ada stres karena masalah dengan lingkungan kerja, dengan teman kerjanya, dengan yang lain, dengan kliennya, dengan mitra-mitranya, dengan rekan bisnisnya, dan lain sebagainya. Atau stres juga karena masalah-masalah personal yang dialami oleh seseorang, masalah finansial, keuangan, masalah belum dapat jodoh, masalah skripsi nggak kelar-kelar gitu kan, atau masalah apa saja yang mungkin mendera. Jadi setiap orang itu sebetulnya kena stres. Semuanya ada stres, karena stres itu terjadi karena ada stresor, ada tekanan dari luar yang luar biasa, baik dari diri kita masing-masing, dari dalam maupun dari luar, menekan psikis kita, menekan pikiran kita, sehingga kita menjadi orang-orang kadang-kadang suka lebih cepat marahnya, emosional, kadang-kadang menjadi pendiam, kadang-kadang menjadi orang yang reaktif, macam-macam. Bahkan menjadi kena penyakit fisik, tiba-tiba kurus karena pikiran, tiba-tiba terlalu gemuk karena stres makan terus misalnya, atau tiba-tiba dia menjadi orang yang lemes, yang kemudian tiba-tiba rawan kena penyakit imunnya turun, itu karena stres. Banyak orang tadinya sehat, begitu tahu hasil labnya langsung stres, langsung sakit. Itu banyak. Mohon maaf ya, ini bukan berarti Anda nggak perlu cek lab, enggak. Tetapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa betapa jahatnya pikiran buruk, betapa jahatnya perasaan buruk, suudzon, itu sangat bahaya. Negative thinking itu sangat merusak. Nah, ternyata kita oleh Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah indah namanya puasa Ramadan ini. Dan puasanya keren. 29 atau 30 hari, ya sebulan lah kurang lebih begitu. Nah, di dalam sebulan itu ada ritual, ritme yang kemudian Allah atur. Bagaimana ritme tidurnya, bagaimana ritme makannya, bagaimana ritme minumnya, bagaimana ritme amal solehnya, bagaimana amal-amalan itu kemudian dibentuk sama Allah, disunahkan oleh Rasulullah, kemudian menjadi paket yang luar biasa di dalam Ramadan. Ketika kita mengambil paket-paket pelatihan selama 30 hari itu, wah itu luar biasa dahsyatnya. Pelan-pelan itu yang namanya orang itu insya Allah stresnya berkurang. Bahkan ini nggak main-main, ada beberapa rumah sakit di Eropa dan Amerika yang kemudian rumah sakitnya adalah rumah sakit spesialis jiwa, jadi rumah sakit jiwa RSJ lah. Nah, ada dokter-dokter itu yang pengen mempraktekkan puasa sebagai terapi untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit jiwa itu. Karena dia juga membaca literatur tentang bagaimana ilmu-ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu pengobatan Islam di Tibbun Nabawi. Dan dia juga mengetahui dalam jurnal bahwa puasa itu salah satunya menenteramkan hati, menenteramkan pikiran. Karena betul ternyata niat yang betul lurus kemudian mengontrol makan, mengontrol pola, semuanya dikontrol, itu menjadi berbeda. Maka dilakukanlah riset. Beberapa orang yang kena gangguan jiwa ini diminta berpuasa meskipun lama puasanya tidak seperti yang dilakukan oleh umat Islam, ya. Tidak sampai 13 atau 14 atau 15 jam, tetapi hanya dilakukan kurang lebih 8 jam satu harinya. Jadi dalam satu hari dia treatment selama 40 hari, dia tidak makan, tidak minum selama 8 jam setiap hari selama 40 hari. Pasien-pasien ini diterapi semua dengan pola yang sama. Ya mungkin sistem sahurnya dan bukanya itu cuma dirubah, dia nggak bisa terlalu pagi tapi mungkin jam 6, tapi kemudian dia nggak makan sampai dengan pukul sekian, jadi 8 jam ke depan. Itu dikontrol gitu kan. Ternyata begitu dikontrol dengan bagus, dicek di hari ke-40 itu sebagian orang yang tadinya kena penyakit jiwa akut dia sembuh. Sebagian menurun separuh, sebagian ya ada sisa-sisa. Ya, tapi yang kemudian tidak ada perubahan itu nggak ada. Pasti ada perubahan orang yang puasa itu ternyata.
Tetapi perubahannya ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan. Tetapi pasti berubah. Bukan berarti 0 atau 0 tidak ada perkembangan, enggak. Dengan treatment puasa ala dia itu berkembang dan progresnya bagus. Tanpa dikasih obat. Nah, keren lah. Jadi luar biasa. Maka kita sesungguhnya oleh Allah dikasih puasa Ramadan itu biar stresnya turun. Bila perlu menjadi menikmati stres sehingga stres itu terasa indah, tidak terasa menjadi gundah dan gulana. Jadi bagi sebagian orang yang imannya kuat, puasanya berhasil, melihat sebuah rintangan itu menjadi peluang. Hambatan itu menjadi betul-betul sebuah tantangan bagi dia. Jadi kita lihat stresornya sama, tetapi cara menyelesaikannya beda, hasilnya juga beda. Nah, orang yang beriman, yang berpuasa dengan benar, insya Allah melihat sebuah stresor itu menjadi hikmah. Jadi hikmah, dia nggak kemudian protes, menjadi orang yang kemudian nggak bisa diatur, menjadi orang yang frustasi, tidak. Dia yakin atas pertolongan Allah. Maka lihat, rasakan, kalau kita puasa itu kita tenang, kita mau marah aja, mau usah puasa, kita mau gini, usah puasa. Sehingga dia seperti ada yang mengendalikan. Siapa itu? Allah. Maka dia itu dikit-dikit ke Allah. Nanti batal, Allah tahu. Nanti gini Allah tahu, nanti gini Allah marah, gini Allah nanti batalin puasa saya, nanti Allah nggak nyatet amal soleh saya, nanti Allah, jadi Allah. Jadi dengan puasa itu Allah hadir dalam diri kita. Itu yang keren. Nah disitulah kemudian masalah yang seberat apapun akan insya Allah mendadak menjadi ringan, menjadi bisa diturunkan, menjadi defrag lah istilahnya kalau dalam komputer itu menjadi ditata kembali. Oh ini masalah ini, ada jalan keluarnya. Memang bukan simsalabim mengatasi stres itu. Puasa langsung stresnya hilang ya enggak, tetapi paling tidak puasa itu kemudian akan membuat stresor itu dalam pandangan mata kita itu menjadi bukan stresor, tapi dia semacam peluang, dia semacam hikmah, sehingga kita menjadi cerah, bahagia. Oh ini toh karepe Gusti Allah ngasih saya tantangan seperti ini. Oh ini toh maksudnya Allah itu ngasih halangan seperti ini, rintangan seperti ini agar ini. Itu muncul ketika orang mau puasa. Tenang hatinya. Kenapa? Ya karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kepada hadirin para pemirsa semua, marilah kita menikmati puasa ini dengan sebaik-baiknya ya, karena mau tidak mau kita sudah masuk bulan Ramadan, ya kita nikmati puasa dengan serius, dengan betul-betul memberikan kesempatan puasa ini kita syukuri dengan cara memberikan yang terbaik dalam bulan Ramadan. Nah kita all out untuk melaksanakan amal-amal soleh sebaik-baiknya. Nah mudah-mudahan insya Allah dengan puasa yang kita kerjakan, pelan-pelan insya Allah stresnya akan berkurang, bahkan akan mengubah stres kita itu menjadi sebuah kekuatan yang akhirnya kita nggak ada stresnya, tetapi justru stres itu semakin stres akan semakin dekat dengan Allah, dan insya Allah stres itu akan berubah menjadi hikmah yang luar biasa, dan insya Allah menjadi cerah kesuksesan kita baik di dunia insya Allah maupun sampai akhirat. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.